Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Yuntafira dengan NIM 184840117 dari Program Studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kelor Moringa oleifera pada variasi jenis pelarut. Naratif review. Latar belakang, penyakit degeneratif masih menjadi penyebab kematian di Indonesia. Penyakit degeneratif contohnya seperti kanker, jantung koroner, stroke, gagal ginjal, penyakit gula darah, dan tekanan darah tinggi. Pola hidup yang serba praktis masyarakat Indonesia, khususnya pada pemilihan makanan, dapat memiliki dampak negatif. Salah satunya yaitu memicu terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Radikal bebas ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Maka, tubuh memerlukan antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang sangat berbahaya. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mendonorkan elektron ke molekul radikal bebas. Antioksidan berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu antioksidan sintetik dan antioksidan alami. Salah satu contoh antioksidan alami yaitu terdapat dalam tanaman. Salah satu tanaman yang banyak mengandung antioksidan ditemukan dalam tumbuhan kelor. Pada penelitian sebelumnya, Fong Sap et al. 2013 memperoleh nilai IC50 sebesar 62,94 ppm dari daun kelor yang merupakan aktivitas antioksidan yang kuat. Berdasarkan uraian di atas, banyak penelitian yang melakukan peneliti mengenai manfaat daun kelor. Maka, dalam penelitian saya ini akan melakukan penelitian dengan membandingkan aktivitas antioksidan daun kelor dari beberapa jurnal hasil penelitian yang diperoleh. Rumusan masalah dalam penelitian saya yang pertama, apakah terdapat perbedaan aktivitas antioksidan ekstrak daun kelor pada beberapa variasi jenis pelarut? Yang kedua, berapakah aktivitas antioksidan yang paling baik ditunjukkan dengan nilai IC50 pada ekstrak daun kelor? Kemudian tujuan umumnya untuk mengetahui aktivitas antioksidan pada ekstrak daun kelor. Tujuan khusus yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan aktivitas antioksidan ekstrak daun kelor pada beberapa variasi jenis pelarut. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas antioksidan yang paling baik pada ekstrak daun kelor. Manfaat penelitian, bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan informasi tentang manfaat daun kelor sebagai antioksidan yang alami. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan daun kelor sebagai pengobatan tradisional. Dan bagi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian. Tinjauan pustaka, yang pertama saya akan membahas antioksidan. Antioksidan berdasarkan sumbernya dibagi menjadi antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Kemudian, antioksidan berdasarkan mekanisme kerjanya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu antioksidan primer, antioksidan sekunder, dan antioksidan tersier. Kemudian, klasifikasi tanaman kelor atau Moringa oleifera. Daun kelor merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman kelor merupakan tanaman yang berasal dari famili Moringaceae yang memiliki kandungan senyawa antara lain seperti mineral, asam amino esensial, antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E. Hasil uji fitokimia daun kelor menunjukkan adanya senyawa tanin, alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, dan triterpenoid.
Metode pengukuran antioksidan dalam penelitian yang saya lakukan itu ada 3 macam metode pengukuran. Yang pertama DPPH, yang kedua FRAP, dan yang ketiga ABTS. Selanjutnya, metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah maserasi. Dan saya akan menjelaskan beberapa metode lainnya seperti perkolasi, infusa, dan dekokta. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi pada penelitian ini memiliki beberapa sifat penting, antara lain dapat dalam kemampuan melarutkan atau solubility, kecepatan menguap, trayek didih, berat jenis atau specific gravity, dan flash point. Pelarut dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepelorannya. Nah, dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama pelarut polar, kedua pelarut semipolar, dan yang ketiga pelarut nonpolar. Metode screening fitokimia merupakan metode yang dilakukan untuk menganalisis kandungan bioaktif yang digunakan untuk pengobatan. Pendekatan secara screening fitokimia pada hakikatnya adalah analisis secara kualitatif dari kandungan kimia yang terdapat di dalam tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Ini merupakan kerangka teori dalam penelitian saya. Kemudian pertanyaan penelitian. Hasil penelitian diharapkan akan diketahui apakah perbedaan aktivitas antioksidan ekstrak daun kelor pada beberapa variasi jenis pelarut. Yang kedua, berapakah aktivitas antioksidan yang paling baik ditunjukkan dengan nilai IC50 pada ekstrak daun kelor. Nah, kemudian pada bab metodologi penelitian, pertama, jenis dan rancangan penelitian. Yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah narrative review dengan mengumpulkan jurnal dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Strategi pencarian literatur yaitu berasal dari situs web penyedia jurnal-jurnal elektronik seperti Google Scholar dan Sinta. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnalnya yaitu seperti antioksidan daun kelor, Moringa oleifera and antioksidan daun kelor, dan maserasi. Berikut merupakan kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian saya. Selanjutnya, seleksi studi. Sebanyak 54 jurnal hasil pencarian melalui Google Scholar dan Sinta. Kemudian, sejumlah 44 jurnal yang terseleksi sesuai dengan topik penelitian saya. Terdapat 10 jurnal yang tidak sesuai kriteria yang akan saya teliti. Kemudian, sebanyak 32 jurnal dengan tema antioksidan ekstrak daun kelor. Kemudian, sebanyak 10 jurnal yang saya dapatkan dengan tema antioksidan ekstrak daun kelor dengan variasi pelarut. Kemudian ada jadwal penelitian saya. Pada bulan November hingga Desember, pembuatan proposal, kemudian studi pustaka, bulan November sampai Desember, pencarian dan pengumpulan jurnal, pada bulan November dan Desember juga. Selanjutnya ada seleksi studi, dilakukan pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari. Analisis data yang akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari, kemudian pada pembuatan laporan pada bulan Februari hingga bulan Maret. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.